Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang ketiga beribadah bersama-sama lewat online. Kita yakin percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan, suara pembalaan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Kami adalah domba-dombamu, dan Engkau yang menuntun umatmu ke rumput hijau, ke air yang tenang. Roh Kudus urapi hambamu menyampaikan firman Tuhan dengan otoritas kuasa dari Tuhan. Sehingga setiap umatmu yang mendengarnya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang turut bekerja mengurapi kami semua menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, di bulan September dengan seri khotbah tongkat, kita belajar di minggu yang pertama gada dan tongkat gembala, di mana Yesus adalah gembala yang baik. Gada dan tongkatnya selalu menghibur kita, domba-domba yang dikasihi Tuhan, maupun lewat didikan, ajaran, nasihat, teguran. Dia yang menyelamatkan, melindungi umatnya. Kita aman di dalam tangannya Tuhan. Kita bersyukur maupun di minggu yang kedua dengan judul suara pembalaan tongkat Musa, di mana otoritas Tuhan dalam hidup Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari Mesir, membawa mereka keluar untuk beribadah kepada Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di minggu yang ketiga ini dengan judul suara pembalaan yaitu tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas. Seringkali ketika kata tongkat Harun, kita lebih sering mungkin mendengar tongkat Musa. Namun, di dalam firman Tuhan sangat jelas, tongkat Harun yang bertunas tercatat di dalam Alkitab, dan begitu dalam pengertian kebenaran firman Tuhan tentang tongkat Harun yang bertunas. Kita akan lihat di Bilangan pasal 17. Bilangan pasal 17 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Ayat 3, pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Jadi bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan pakai Musa didampingi oleh Harun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dalam proses laut terbelah dua, maupun juga mereka ada di padang gurun melewati masa-masa proses yang ada, sehingga mereka tidak kembali kepada Mesir yang melambangkan perbudakan. Dan di tengah-tengah masa padang gurun, Tuhan nyatakan kuasanya, pemeliharanya, mana yang datang dari surga menyertai, melindungi, dan memelihara, memberkati mereka. Tiang awan, tiang api, semuanya Tuhan jaga umatnya, sehingga di dalam masa-masa proses itu mereka semuanya utuh, penuh di dalam Tuhan. Namun sayangnya umat Israel dalam perjalanan mereka selama di padang gurun, banyak yang bersungut-sungut, mereka mengeluh dengan apa yang ada. Dan ada yang sebagian maupun juga memberontak dan mengajak kumpulan umat Israel untuk berontak terhadap Musa dan Harun. Sesungguhnya ketika mereka berontak kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka, sesungguhnya mereka sedang berontak kepada Tuhan yang memimpin hidup mereka lewat hamba-hambanya. Kita lihat dalam proses ini Tuhan berkata kepada Musa untuk menyatakan Tuhan yang memilih, Tuhan yang berdaulat untuk memilih suku yaitu Harun ya dari kaum Lewi sebagai tongkat yang bertunas, berkuntum, berbunga dan berbuah. Kita lihat di ayat yang keempat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan
di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Kita lihat di mana Tuhan mempunyai hubungan erat, yaitu Musa dengan Tuhan, di mana face to face. Mereka bercakap-cakap sahabatnya Tuhan. Dan Harun adalah kakak dari Musa, yang beberapa tahun lebih tua dari Musa. Di dalam proses perjalanan, bagaimana Harun mendampingi Musa, kita akan lihat beberapa ayat sebelumnya. Nanti kita akan kembali ke Bilangan pasal 17 ini sebagai teks utama kita, tongkat Harun yang berbunga. Kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 13. Ini tarik ke belakang bagaimana proses Tuhan memanggil Musa dan didampingi oleh Harun dalam melaksanakan tugas mulia, otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka, meyakinkan bangsa Israel, dan juga menyatakan tanda-tanda kuasa untuk membawa umat Israel keluar, yaitu di hadapan Firaun. Di mana 10 tulah yang terjadi, di mana Firaun harus mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah mereka. Kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 13, ada sedikit pengulangan apa yang disampaikan di tongkat Musa minggu yang lalu. Kita lihat penekanan lebih ke Harun. Keluaran pasal 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya," kepada Harun, "dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Dalam konteks di mana Musa, tongkat ada apa yang ada di tangannya, di mana dia seorang gembala kambing domba dari mertuanya Yitro, di mana Musa dia berdialog dengan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang memilih dia. Namun otoritas Tuhan atas Musa itu sangat jelas. Dan Musa tidak berjalan sendiri, dia didukung, ditopang oleh kakaknya yaitu Harun. Dalam konteks dia pandai bicara, dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan pada Musa, Musa sampaikan pada Harun, untuk Harun sampaikan kepada bangsa Israel. Kita lanjut, Keluaran pasal 4, kita lompat di ayat 27. "Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun, menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya." Ayat 28, "Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat." Ayat 29, "Lalu pergilah Musa berserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel." Ayat 30, "Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu." Kalau Tuhan yang memanggil, mengutus, maka Tuhan juga menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Begitu pula dengan Musa, dan juga Harun yang mendampingi Musa dalam melaksanakan, menggenapi tugas mulia ini. Ayat 31, "Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah." Meyakinkan bangsa Israel tidak mudah. Namun karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga menyertai Musa maupun bersama Harun. Di mana mereka kerja tim, Musa langsung berhadapan dengan Tuhan,
dan Harun berhadapan langsung dengan bangsa Israel sebagai penyambung lidah dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa sampaikan kepada Harun. Kita lihat bahwa semua firman Tuhan yang diucapkan Tuhan selalu disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Orang-orang percaya di akhir zaman ini, di hari-hari ini, kita yakin percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia yang melepaskan umatnya dari perbudakan dosa, dari keterikatan apapun, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang benar, kepada Allah Israel, kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, hanya satu jalan. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan, di mana tidak ada jalan lain kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kita hidup di dalam zaman kasih anugerah Tuhan, perjanjian lama yang digenapi Yesus di atas kayu salib sudah selesai semua pengorbanannya. Yesus mengangkat semua kutuk apapun di atas kayu salib. Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dan di dalam kehidupan Yesus, di mana kita yang percaya, maka kita juga memperoleh setiap janji-janji Tuhan bagi bangsa Israel. Musa dan Harun, mereka menghadap, yaitu bangsa Israel, meyakinkan mereka bahwa mereka, Tuhan mendengar jeritan mereka. Tuhan mendengar keluh kesah mereka dalam perbudakan yang sekian lama. Dan Tuhan mengutus hambanya untuk membawa mereka keluar. Seseorang yang tidak merasa perlu pertolongan, maka dia tidak akan minta pertolongan. Seseorang yang hidup di dalam ikatan dosa, hanya Roh Kudus menginsafkan, sehingga dia sadar dia butuh juru selamat, dia butuh keselamatan. Dan bangsa Israel dalam kondisi yang terpuruk, mereka budak di Mesir. Mereka berseru. Dan Tuhan memanggil hambanya untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan proses perjalanan ini tentunya tidak mudah. Banyak hal yang mereka harus alami, baik pemimpin maupun juga yang dipimpin. Keluaran pasal 7 ayat 8. Kita lihat ayat 8 sampai 10. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan pada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Tongkat Musa, di mana apa yang di tangan Musa, Tuhan katakan Tuhan akan pakai sebagai simbol lambang otoritas Tuhan dalam hidup Musa. Begitu pula juga dengan Harun, di mana Harun mendampingi Musa menghadapi Firaun. Tidaklah mudah. Namun kalau kuasa Tuhan yang bekerja, maka segala apapun yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Tongkat tersebut menjadi ular, dan Tuhan sendiri yang berkuasa menyatakan tanda-tanda heran dan ajaib di depan Firaun, di depan orang tidak percaya. Kita lanjut pasal 7 ayat 19. Saudara bisa membaca satu pasal semuanya, ya. Dari pasal 7, pasal 8. Kita lihat ya ayat 19. Tuhan berfirman pada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Kita ingat ada 10 tulah. Tuhan nyatakan tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Namun Firaun tetap tidak izinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah mereka. Dalam proses perjalanan sekian 10 tulah tersebut, dan Firaun, Tuhan keraskan hatinya.
Karena seseorang hatinya tidak mau terbuka untuk mau melihat, mengakui kedaulatan kuasa Tuhan, maka ada waktunya hatinya pun menjadi keras. Karena Tuhan mengeraskan hatinya, tetap rencana Tuhan akan digenapi. Tapi sayang, orang yang mengeraskan hati, dia tidak akan menerima, janji Allah, tidak bisa menikmati kuasa Tuhan yang bekerja. Untuk itu, sekalipun saat ini, dalam masa apapun, mari jangan keraskan hati kita. Mari kita siap menerima kebenaran ajaran tuntunan firman Tuhan, sehingga membuat kita mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan di tengah-tengah himpitan yang ada. Dalam konteks pada waktu itu, bangsa Israel ada sebagai perbudakan. Di dalam perbudakan di Mesir, dan Tuhan melepaskan umatnya. Namun di mana Tuhan mau melepaskan umatnya, namun kalau umatnya tidak mau dilepaskan, maka dia tidak bisa mengalami kelepasan dari Tuhan. Untuk itu, jangan keraskan hati. Tuhan berfirman dengan berbagai cara untuk menasihati kita, memberikan arahan tuntunan kepada kita. Sekiranya kita meresponi dengan baik, dengan benar, maka kita akan tiba tujuan yang Allah kehendaki. Kita lanjut, di mana Tuhan menyatakan kuasanya di depan Firaun lewat Musa dan didampingi oleh Harun. Ayat 20, demikianlah Musa dan Harun berbuat apa yang seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Kita lihat di mana tulah-tulah yang dinyatakan, tongkat yang diangkat, baik Musa maupun Harun, Tuhan pakai menjadi sebuah lambang, sebuah simbol kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa tandingi dahsyat dan ajaib Allah kita. Kita tidak sembah tongkat, kita tidak memberhalakan tongkat. Tongkat memberikan sebuah simbol Tuhan yang bekerja. Sekalipun tongkat yang mati, tongkat yang tidak ada artinya, yang biasa, namun tongkat Tuhan dapat memakainya dengan luar biasa. Karena kuasa dari Tuhan. Bukan dari kuasa tongkat tersebut, tapi dari Tuhan, otoritas Tuhan. Kita lanjut, Keluaran pasal 8 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, katakanlah pada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Sungguh, kita yang dari satu tulah yang terjadi pun, kalau seseorang hatinya lembut, dia akan tunduk kepada kuasa Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan. Yesus Kristus yang perkasa dahulu, sekarang, sampai selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Namun ini tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, sampai tulah ke-10, anak sulung yang dibinasakan. Sehingga akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dan akhirnya Musa dan Harun memimpin mereka keluar dari Mesir, melewati laut Teberau yang terbelah dua. Dengan tongkat Musa yang diangkat, kuasa Tuhan yang bekerja membelah laut tersebut menjadi dua bagian, ada daratan di tengah sehingga mereka bisa melewatinya. Sekiranya kita sudah melihat, sudah mendengar, sudah menyaksikan, sudah alami betapa besar kuasa Tuhan, mari lebih lagi kita mencari Tuhan, beribadah kepada Dia, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Hidup kita miliknya, hidup kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Kita lanjut kembali di tongkat Harun yang bertunas, ya, berkuntum, berbunga dan berbuah. Bilangan 17 ayat 4 dan 5. Ini teks utama kita di Bilangan 17.
Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, 12 tongkat tersebut, yang mewakili setiap suku. Di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Ternyata kita akan lihat di pasal sebelumnya, yaitu di Bilangan 16, bangsa Israel lewat beberapa kelompok orang yang bersungut-sungut, ada makan mana, bersungut-sungut, tidak ada bersungut-sungut. Hidupnya selalu sekitar bersungut-sungut. Sekiranya jauh dari kehidupan kita bersungutan, karena Tuhan benci persungutan. Apa yang ada pada bangsa Israel, pemberontakan, bersungut-sungut ya terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan untuk membawa mereka melewati padang gurun, mempersiapkan mereka masuk di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, penuh susu dan madu. Kita lihat bahwa tongkat yang dimana yang Tuhan pilih, orang yang pilih, maka tongkat orang tersebut akan bertunas. Ini adalah tandanya. Tongkat orang tersebut bertunas, demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Bayangkan, memimpin orang yang bersungut-sungut tidaklah mudah. Karena apapun yang keputusan yang diambil, selalu ada celaan, selalu ada rongrongan untuk menghujat, mencela, memaki, yaitu apa yang Tuhan kerjakan. Sesungguhnya mereka bukan melawan Musa ataupun Harun, tapi sesungguhnya mereka melawan Tuhan yang mereka tidak lihat. Kalau seseorang tidak menghargai pemimpin yang Tuhan percayakan yang mereka bisa lihat, tentunya mereka tidak bisa tunduk kepada Allah yang mereka tidak lihat. Untuk itu, kita berhati-hati. Kita akan belajar dari Bilangan pasal 16, apa yang sesungguhnya terjadi sebelumnya. Sebelum tongkat Harun yang bertunas, berkuntum, berbunga, dan berbuah ini. Kita lihat Bilangan pasal 16, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ya, saya akan baca cepat. Nanti ada beberapa yang saya penekanannya. Saudara bisa membaca ulang, ya, perlahan. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Siapa mereka ini kita akan lihat. Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Jadi mereka sekelompokan mengajak bangsa Israel untuk bersungut-sungut memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Kita bayangkan, Musa dan Harun yang Tuhan pilih dan Tuhan tunjuk untuk membawa mereka keluar dari cengkraman, dari perbudakan, dan sekarang mereka sudah banyak melihat pemeliharaan Tuhan, tanda-tanda Tuhan begitu dahsyat, namun mereka tidak puas. Seseorang di mana hatinya tidak puas, maka keluarnya adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut kelamaan, terjadilah pemberontakan. Orang yang berontak, sesungguhnya dia bukan memberontak terhadap manusia, tapi dia berberontak kepada Tuhan yang tidak dia lihat. Karena Tuhan yang menunjuk Harun, Tuhan yang menunjuk Musa, otoritas Tuhan ada pada hambanya. Di mana mereka menuding, mencela. Orang yang menuding, mencela sesuatu hal yang tidak berdasarkan kebenaran, maka semuanya itu adalah kekejian dan sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya. Jadi Korah ini adalah provokatornya yang mengajak umat Tuhan untuk berontak, untuk melawan otoritas Tuhan dalam perjalanan mereka, Musa dan Harun. Besok pagi,
Ini pasal 16 ya. Pasal 17 itu adalah keesokan harinya. Ketika Musa melihat hal itu, sujudilah ia, dan ia berkata kepada Korah, yaitu ya tentunya leadernya ya, dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyanya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orangnya akan dipilihnya, akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Pilihan, yaitu Tuhan yang memilih. Saudara dan saya, kita menjadi anak Tuhan karena Tuhan yang memilih. Tuhan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah memilih kita. Sadarkah kita pilihan Tuhan dalam hidup kita? Sadarkah bahwa Tuhan sendiri juga menetapkan pemimpin-pemimpin rohani atas hidup kita untuk membawa kita ke rumput hijau, karena yang tenang, menuntun kita, mengarahkan kita untuk bawa kita keluar dari Mesir melewati proses perjalanan ini. Sekiranya kita akui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia yang memilih saudara dan saya. Bilangan 16 ayat 8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Nah, Korah ini adalah orang-orang Lewi. Ayat 9, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa pada engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Ternyata Korah mempunyai ambisi untuk menjadi mengambil pangkat posisi imam. Padahal mereka adalah kaum Lewi yang melayani di dalam rumah Tuhan, ya, di dalam tabernakel. Namun pangkat imam itu ditunjuk kepada orang yang memang Tuhan pilih untuk memimpin maupun dalam sakramen, di dalam persembahan dan sebagainya pada zaman tersebut di tabernakel. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam perjanjian baru Tuhan nyatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, ya. Kita akan lihat nanti di ayatnya. Sekarang kita lanjut, ya, pembahasan tentang pemberontakan dari Korah dan kelompokannya. Dan sehingga bangsa Israel yang diajak memberontak, mereka bersungut-sungut dan mereka mati. Kita lihat di ayat yang ke-11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Sesungguhnya mereka bukan berontak kepada pemimpin yang mereka lihat. Sesungguhnya mereka sedang memberontak terhadap Tuhan yang tidak mereka lihat. Ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Angku, sombong, keras hati, ya, keras kepala. Ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Tuhan sudah nyatakan begitu dahsyat mukjizatnya, laut terbelah dua, bahkan 10 tulah yang di hadapan Firaun. Begitu banyak yang mereka dengar, saksikan, dan mereka alami. Namun manusia cenderung memberontak, cenderung bersungut-sungut, cenderung tidak mengucap syukur. Kebesaran Tuhan, apapun yang kita sudah alami, baik ataupun buruk kelihatannya, namun Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kebaikan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apa yang kita rasakan, pikirkan, dan alami. Karena kebaikan Tuhan sempurna, kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan, kebaikan Tuhan membuka mata kita untuk melihat perkara-perkara yang lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saat ini
Mungkin makanan kita tidak seenak sebelum pandemi, misalnya karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetap kita mengucap syukur, maupun tempat kita tinggal, apa yang kita makan, keluarga yang ada, seberapa yang ada, penghasilan yang ada, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Orang yang tahu berterima kasih selalu menarik berkat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita lihat di mana tudingan-tudingan dari Datan Abiram ini mengata-ngatai Musa dan Harun bahwa mereka membawa bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka mati di padang gurun. Sudah ditolong, sudah melihat tanda heran yang ajaib, namun mereka menyangkalinya. Sekiranya ini jauh dari kita. Biarlah kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih, mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita, dalam kumpulan keluarga, komunitas di mana Tuhan tempatkan. Orang-orang yang peduli kepada kita, tapi seringkali kita sendiri yang berulah mengusir orang-orang tersebut dari hidup kita. Mari kita belajar mengucap syukur bahwa Tuhan baik setiap saat. Ayat 14. Jadi tudingan-tudingan tersebut terhadap Musa dan Harun. Ini yang Tuhan panas ya, tidak suka, dan Tuhan sangat benci tentang tuduhan-tuduhan ini. Ayat 14. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan pada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Kita lihat, mereka begitu congkak angkuh melawan Musa dan Harun. Dan prosesnya terus ya. Lalu sangatlah marah Musa. Ayat 15, ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Namun balasan mereka begitu keji. Menuding-nuding Musa. Seseorang yang menuding, mencela. Sesungguhnya mereka sedang mencela Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan, yaitu orang-orang pilihannya dalam melakukan tugas, melakukan panggilan Tuhan. Namun ketika dicela oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya bisa menuduh dan mencela, sesungguhnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Mari kita jangan terusik dari hal itu, tapi biar kita datang pada Tuhan. Tuhan sendiri akan menunjukkan bahwa aku yang memilih engkau, aku yang menyertai engkau, dan tongkat Harun adalah yang terpilih. Kita lihat di ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Ayat 19, ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua, yaitu melawan Harun, melawan Musa, di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ayat 21, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Ya. Jadi pembacaan ini saya minta saudara bisa baca terus sampai selesai, karena dalam perjalanan ini kita lihat bagaimana kelompok yang memberontak terhadap Tuhan lewat kepemimpinan yang ditunjuk, yaitu Musa dan Harun. Kita lanjutkan terus. Dalam proses ini Musa memanggil Datan, memanggil Abiram, berbicara dengan Korah dan sebagainya. Kita lihat di ayat yang ke-28. Kita lompat di ayat 28. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ingat saudara, Tuhan yang mengutus saudara. Tuhan yang mengutus saya. Tuhan mengutus kita anak-anaknya yang percaya Yesus adalah Tuhan. Hidup di dalam menggenapi rencananya, panggilannya. Kita belajar menghormati panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita menghargai pilihan Tuhan, pimpinan-pimpinan yang Tuhan tunjuk untuk membawa kita menggenapi panggilan Tuhan tersebut. Ini tidak mudah, karena kita tidak melihat Tuhan, namun Tuhan memakai hamba-hambanya membawa kita
ke rumput hijau, ke air yang tenang, supaya kita menggenapi rencana Tuhan. Kita lanjut lagi di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, tanah itu terbuka, ya, menganga, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, ditenggelamkan, maksudnya di dalam tanah yang terbuka, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan ini, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Tanah bergeser, ya, terbuka, menganga. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Untuk itu kita harus hati-hati, jangan sembarang menuduh, jangan sembarang mencelah, karena Tuhan ada panggilan dalam hidup pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan juga menunjukkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kita hargai. Kita tidak bermain-main dengan dosa Korah, dosa pemberontakan Korah. Kita lihat di ayat 33, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ayat 40, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel. Apa yang terjadi adalah sebuah peringatan, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaran Musa. Ayat 41, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Bayangkan, bukannya bertobat, tapi malah mencela lebih lagi. Mereka melihat 250 orang tersebut, mereka semuanya mati, dikubur di dalam tanah. Namun bangsa Israel yang lainnya yang melihat itu tidak, bukannya sadari bahwa mereka telah memaki-maki, telah menghujat, telah mencela, telah menuduh, tapi malah mereka bersungut-sungut segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, dan menuduh, kamu telah membunuh umat Tuhan. Bayangkan, bukannya bertobat, tetapi semakin menyala-nyala pemberontakannya, persungut-sungutannya. Hari-hari ini masa pandemi, sekiranya umat Tuhan bertobat, sekiranya umat Tuhan rendahkan hati, sekiranya kita cari wajah Tuhan lebih lagi, bukan memaki-maki, bukan menuding-nuding, bukan menuduh-menuduh. Mari datang di kaki Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah, banyak mengucap syukur, dan jadi berkat buat sekeliling kita, keluarga kita, maupun teman-teman lingkungan di mana kita berada. Apa yang difirmankan ini di Bilangan pasal 16, sebelum tongkat Harun yang bertunas, berkuntum, berbunga, dan berbuah, kita lihat Tuhan mau menyatakan, aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang memilih saudara dan saya, siapapun yang memberontak, siapapun yang menuding, siapapun yang memencelah saudara dan saya, mereka akan memakan buahnya. Namun kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan yang membela kita. Karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Untuk itu, jangan takut, jangan kita kecil hati, pembelaan yaitu dari Tuhan. Kita lanjut lagi, saudara bisa baca, ya. Terus, kita baca di ayat 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. 14.700 orang
banyaknya, banyak sekali ya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa, ayat 50, di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Wow, membaca kitab Bilangan pasal 16 ini, kita membaca tentang pemberontakan ini, bagaimana sikap kita? Apa kita mau meresponi panggilan Tuhan, rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan dengan hati yang menghormati? Atau kita dengan hati yang semakin menuding, semakin mencela orang-orang yang Tuhan urapi, orang-orang yang Tuhan pilih? Mari, kita sendiri adalah pilihan Tuhan dan kita hargai pilihan Tuhan atas hidup seseorang. Kita lanjut kembali ke Bilangan pasal 17. Tongkat Harun yang bertunas, berkuntum, berbunga dan berbuah. Kita lihat di ayat yang ke-7 ya. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Sungguh, kedaulatan Tuhan memilih Harun dan kaumnya dari antara kaum Lewi ini. Kita akui, kita sadari Tuhan yang memilih hidup kita maupun hidup orang lain yang Tuhan tunjuk untuk memimpin kita. Kita lihat di ayat 9, kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. 12 tongkat. Ya, tongkat Harun menjadi contoh ya bahwa hanya Tuhan yang memilih, maka akan bertunas, berkuntum, berbunga dan berbuah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihan Tuhan itu mutlak. Kita tidak bisa menyangkalinya, kita tidak bisa menghinanya. Tuhan berfirman pada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Kita akan lihat nanti di mana tongkat Harun disimpan, yaitu di tabut perjanjian, yang melambangkan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Tanpa kehadiran Tuhan, maka tongkat hanya sebatang kayu yang mati, tidak berguna. Namun tongkat ini berguna karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sendiri berdaulat atasnya, maka dia bertunas, berkuntum, berbunga, dan berbuah-buah. Saya bersyukur saya memberikan kesaksian di mana hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yesaya Lau, yaitu ayah saya, oleh kasih karunia Tuhan, kurang lebih 22 tahun yang lalu, 22-23 tahun yang lalu, di mana Tuhan memakai hambanya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memberikan pernyataan di Bilangan pasal 17 ini, yaitu tongkat Harun yang bertunas, berkuntum, berbunga, dan berbuah. Dan ini yang Tuhan pakai untuk merintis sebuah pelayanan bernama Yayasan Tongkat Harun, di mana tongkat Harun ini hambanya dengan setia dan tekun, ya, bersama istri ditopang maupun dengan berapa orang yang setia untuk bersama-sama melakukan panggilan pelayanan itu dari Jakarta sampai ke NTT di Pulau Rote, semuanya karena panggilan Tuhan. Nama yang Tuhan berikan jelas, yaitu tongkat Harun. Jadi dari masa ke masa sudah lewat 22-23 tahun. Dan tongkat Harun yang adalah milik Tuhan, dia sendiri, Tuhan sendiri yang bekerja melewati masa-masa ujian suka maupun duka, tetap bertunas, tetap berkuntum, berbunga, dan berbuah. Kita yakin percaya dalam melahirkan generasi yang hidup dalam kebenaran menjadi terang dunia. Apa yang hambanya rindukan, yang Tuhan taruhkan, pasti digenapi. Di mana anak-anak didik, orang tua murid, guru-guru, utusan misi, semuanya yang tersebar dimanapun mereka berada,
Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi garam, menjadi terang dunia dimanapun berada. Untuk itu, mari hargai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita sadari bahwa Tuhan memberikan perjumpaan kepada hambanya lewat firman Tuhan ini, Bilangan 17, dan itu memulai merintis pelayanan Yayasan Tongkat Harun. Dan sampai saat ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tuhan memakai dengan caranya. Kita bersyukur mengakui kedaulatan Tuhan yang Tuhan bekerja. Saya juga bersyukur tongkat ini ketika saya mendapatkan kesempatan Tuhan di mana mengutus saya, memanggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Saya disiapkan untuk bergabung di sekolah teologi, sekolah kitab. Saya bersyukur di akhir dari penamatan yang saya tidak pernah ceritakan, share ataupun tahu, ternyata dari sekolah tersebut memberikan setiap orang yang tamat dari sekolah teologi tersebut sebuah tongkat. Dan ini ada nama saya, ada Paulus Lau, ya. Jadi ini tongkat yang diberikan setiap kelulusan, dan padahal mereka tidak kenal, ya, dalam pelayanan kami di Indonesia adalah pelayanan Yayasan Tongkat Harun. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan konfirmasi bahwa saya mendapatkan tongkat ini ketika saya studi di luar, ya. Di akhir dari penamatan, saya diberikan sebuah tongkat yang menggambarkan kasih karunia yang menunjuk kita dipilih Tuhan untuk melayani sepenuh waktu, memberikan hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Jadi konfirmasi demi konfirmasi ini membuat saya juga mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia untuk bergabung dan melayani sepenuh waktu lewat pelayanan Yayasan Tongkat Harun. Saya bersyukur karena Tuhan yang memilih, Tuhan menyertai, Tuhan juga yang melengkapi. Kita lanjut di ayat yang ke-11. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata pada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Kita sungguh bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, perjanjian lama, ya, yang ada, Yesus telah menggenapinya di atas kayu salib. Kita akan lihat bagaimana tongkat Harun yang ditulis di perjanjian baru di kitab Ibrani. Kita lihat di Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Tabernakel Musa yang Tuhan suruh untuk membangunnya, ya, waktu di padang gurun. Kita lihat di mana Tuhan menyatakan secara spesifik bait suci, yaitu kemah, yaitu tabernakel Musa. Ada ruang pelataran, ada ruang maha kudus, ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Jadi ada 3 ruangan, ya. Ruangannya awal yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus inilah ada tabut perjanjian yang kita akan baca di ayat 4. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa, ya, kehadiran Tuhan. Di ayat 4 ini, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Di mana kita ingat Tuhan pelihara umatnya dengan mana yang turun dari surga. Yesus menyatakan dirinya, akulah roti kehidupan, roti yang turun dari surga. Apabila kita makan, terima Yesus kebenarannya di dalam hidup kita, maka hidup kita diubahkan. Mana ini
yang sangat kita butuhkan setiap hari. Kita butuh firman Tuhan menuntun, mengenyangkan, menegur, menasihati kita. Dan juga di sini, di dalam tabut perjanjian, tersimpan juga tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, di mana 10 perintah Allah di dalam perjanjian baru, 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Keduanya perjanjian ini, kedua hukum ini adalah kesatuan. Ya, dalam loh-loh batu yang terukir di dalam hati kita. Dan tongkat Harun yang pernah bertunas ini, yang tadi kita baca di Bilangan pasal 17, ini diingatkan kepada umat perjanjian baru, kepada kita hidup di zaman ini, bahwa kita dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikhususkan Tuhan, otoritas Tuhan ada padanya. Tidak ada seorang pun bisa menyangkalinya. Tidak seorang pun bisa melawan, memberontaknya. Karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang memanggil, Tuhan juga menyertai. Ya, kita akan lihat lanjut ayat 5. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk ke sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Kita bersyukur Yesus adalah imam besar. Dia adalah yang maha tinggi. Dia menjelma sebagai manusia. Dia adalah Allah sepenuhnya. Dia adalah manusia seutuhnya. Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung semua kutuk dosa, kemiskinan, kegagalan, semuanya sakit penyakit telah dia tanggung di atas kayu salib. Dan tirai bait suci di ruang antara Maha Kudus dan ruang kudus terbelah menjadi 2. Sehingga kita mempunyai akses, yaitu menghadap Allah di tempat tahtanya yang suci. Ketika kita sebagai orang percaya dibasuh oleh darah Yesus, kita mempunyai keberanian menghadap tahta sucinya. Itu hargailah. Hargai siapa kita di dalam Tuhan. Kristus yang telah mati untuk saudara dan saya. Dengan darahnya yang mahal. Kita tidak akan sia-siakan pilihan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, maupun pemimpin-pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk memimpin kita dari waktu ke waktu, masa ke masa, sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita akan lihat sebagai ayat-ayat penutup, kita akan lihat di mana tongkat Harun yang bertunas, berkuntum, berbunga, dan berbuah ini pilihan kedaulatan Tuhan atas umatnya. Saudara, mari kita lihat di beberapa ayat penutup, Roma pasal 9 ayat 14 sampai 16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sungguh, Allah yang memilih, Allah yang menunjuk, melengkapi, Dia yang menyertai. Tidak ada seorang pun bisa menyangkalinya. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pilihan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita lihat ayat penutup 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya, pilihan yang Tuhan pilih, bahwa kita yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan memilih kita, katakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Mari kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, maupun bersama umat Tuhan. Ya, kita memerintah dengan kasih dan kuasanya,
di tengah-tengah lingkungan yang ada. Dengan kasih dan kuasa-Nya kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena kita adalah kepunyaan-Nya. Dahulu yang lama sudah berlalu, kita hidup baru, kenakan manusia baru, yaitu di dalam Kristus. Kita sungguh-sungguh dipanggil kepada terang-Nya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan ini. Sekiranya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Pilihan Tuhan atas hidup kami, pilihan Tuhan atas pemimpin-pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk memimpin kami, sehingga kami menggenapi panggilan Tuhan. Kami bersyukur kedaulatan Tuhan sangat nyata. Jauhkan kami dari pemberontakan, bersungut-sungut, mencela, menuding, menuduh dengan semua alasan-alasan yang tidak benar. Biarlah kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Tanda-tanda heran yang dahsyat membuat kami percaya sungguh-sungguh hidup, menyerahkan hidup di dalam rencana Tuhan. Karena kami semua adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang terpilih. Biarlah kami hidup dalam kekudusan, kepada terang-Nya yang ajaib. Kami hidup, tinggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Materaikan firman Tuhan ini ya Roh Kudus, berkati umat Tuhan maupun yang susah hati, Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang dalam mencari keputusan, berikan hikmat pada mereka mengambil keputusan yang bijak, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami bersyukur dalam angka kasus COVID yang ada sudah menurun. Kami bersyukur, biarlah kami tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau. Jadikan kami saluran berkat bagi keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kota, bangsa, dan pulau kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari siapkan hati kita untuk terima berkat ucapan imam. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, angkat kedua tangan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.